Ya, Raka dan Putra ya. Aku ingin tahu di film itu kan sepintas cuplikannya kita bisa lihat ya bagaimana rambu-rambu untuk tunanetra itu nggak ada orang yang peduli dan jangan-jangan mereka nggak tahu bahwa itu sebenarnya rambu untuk tunanetra. Ya, terus kemudian ada juga banyak sekali trotoar yang belum menyediakan fasilitas untuk tunanetra. Apakah itu tadi dengan sengaja atau sebenarnya kalian ya kebetulan melihatnya? Ya mungkin itu sengaja juga ya karena ya memang itu terjadi gitu kan. Tetapi kita nggak memasukkan unsur yang kritik tentang masalah fasilitas publik itu nggak banyak. Jadi kita cuma sedikit tapi saya pikir akan nyangkut di penonton. Iya, aku langsung bisa nangkep bahwa itu maksud kalian gitu ya. Tapi faktanya yang kalian lihat begitu Faktanya ya. memang kebetulan di teknis karena kebetulan waktu itu saya juga ngambil gambar, memang kejadiannya seperti itu sih Mas. Bayangkan kalau Fakhri dan teman-teman mencoba menjadikan itu sebagai panduan, ya, itu udah nabrak mobil tadi itu ya. Iya. Nah, di film kita tuh sebenarnya itu berdasarkan riset ya, Mas. Jadi kita rekonstruksi. Jadi nanti kalau saya boleh bocorin sedikit, ada adegan di mana Fahri itu jalan, terus tiba-tiba dia ngebody seseorang, terus ternyata dia masuk ke kawasan tukang soto. Oke. Jadi dia nabrak spanduk tukang soto, karena dia ngikutin inian yang marka jalan itu. Jadi ngikutin gini-gini, tiba-tiba nabrak, terus ternyata itu tukang penjual soto lagi ngeracik. Terus tiba-tiba ketahan lagi sama spanduk, terus dia nanya, apaan nih gitu. Jadi kayak, itu memang benar-benar ada gitu kan. Saya bilang, wah cocok nih, ayo Ri coba syuting di sini aja gitu. Saya bilang gitu. Dan yang kita takutin sebenarnya takutnya ketika itu jadi kebiasaan, nanti teman-teman disabilitas kalau lapar ya udah ikutin guide aja, mungkin nanti habis ketemu soto, ketemu pecel, nanti ketemu ini. Iya, jangan-jangan kalau itu diberesin malah nggak. Jadi solusi perut lapar mungkin itu ya. Tempat makan di sini di mana, Bro? Ya udah cari aja kayak di blog udah. Ikutin deh tuh ya. Baik, ya menarik sekali ya. Fakhri, Ya. lalu pendidikanmu apa ya sekarang ini? Pendidikan terakhir. Iya, S1. formal. S1. S1, jadi sarjana kamu? Iya. Sarjana apa? Humaniora. Humaniora. Oke. Sastra Jerman, UI. Universitas Indonesia. Kan nggak semua orang atau semua penyandang disabilitas bisa menyelesaikan sekolah dengan baik. Kamu bisa menyelesaikan dengan baik. Kalau boleh tahu orang tua pekerjaannya apa? Wirausaha sih, wira swasta. Nilai-nilai apa yang dia wariskan ke kamu? Kan banyak orang tua yang juga merasa marah pada Tuhan karena kenapa aku dapat anak yang tidak bisa melihat, kenapa aku begini, kenapa aku begitu, dan seterusnya. Orang tuamu bagaimana sikapnya? Yang pertama pasti usaha ya, maksudnya berusaha mencari solusi dari setiap, mungkin orang bilangnya hambatan atau apa gitu ya. Tapi kalau saya bilangnya mencari solusi dari keadaan gitu. Misalkan kayak waktu kecil gitu, saya kan lahir di Kalimantan kebetulan, lahirnya di Pontianak. Nah di situ nggak ada SLB yang khusus buat tunanetra kan. Nah waktu kecil otomatis kan mungkin untuk pendidikan dasar masuknya ke SLB dulu kan. Nah itu cari di mana ada SLB. Akhirnya pindah ke Jakarta. Gitu. Jadi Demi kamu. Itu ibaratnya mencari solusi, dan yang kedua sih lebih ke mensyukuri sih. Gitu, mensyukuri apa yang Tuhan ada, karena berikan. marah-marah juga masalah nggak selesai. Nggak selesai, setuju. Ya misalkan ketika marah-marah, aduh kenapa anak gue buta gitu kan. Nah, kan nggak mungkin tiba-tiba Cering. ngelihat, oh aku ngelihat, kan nggak gitu loh. Jadi menambah beban aja itu ya. Iya, jadi kayak ya udah enjoy life aja. Kalian melihat talenta Fakhri ini nggak cuma di review gadget ya. Iya. Dia punya talenta apa lagi nih? Dia hobi main musik, kebetulan juga sibuk banget dia. Beberapa kali saya ada syuting beberapa di ini sama dia digeser gara-gara dia harus manggung keluar kota. Tunggu. Jadi ini kamu apa? Vokalisnya, pemain musiknya atau apa? Basicnya sih saya main keyboard. Keyboard. Basicnya. Oke, tapi Cuman bisa kadang-kadang kalau kebutuhannya lagi kayak gimana atau formasinya lagi kayak gimana, geser juga, kadang main bass, kadang ngedrum. multi talenta dong. Oh, jadi punya grup band ini ya? Ada.
Terus tadi kalau keluar kota atau manggung itu di mana itu? Biasanya event-event per event gitu sih, misalkan ada event kayak perusahaan atau corporate gitu, atau event-event apa gitu. Kamu bisa nyanyi nggak? Enggak. Oh, enggak. Tangan yang tahu nada tapi mulut nggak tahu. Iya. Kalau gitu jangan nyanyi ya. Jangan deh. Takutnya sound system di sini bermasalah. Iya, jangan. Oke, tapi selain itu apalagi talenta yang kalian lihat ada pada Fakhri? Apa ya? Musik? Musik udah. Oh, dia mengajar anak komputer TIK, katanya. iya, dia mengajar. Ngajar Karena, apa? Microsoft Word ya? Ya, bukan Microsoft Word, lebih ke Office sih. Iya, lebih ke Oh, Office. jadi ngajar komputer Excel. kepada siapa? Tunanetra juga. Oh, tunanetra juga. Oke. Bisakah sampaikan sesuatu, Fakhri, ya, kepada para orang tua yang punya anak istimewa seperti kamu, atau kepada teman-teman yang istimewa juga seperti kamu, bahwa hidup ini nggak harus ratapi. Ya hidup cuma sekali, nikmatin aja udah. Gitu Kamu loh. bisa sampai pada tahap itu. Iya, karena ibaratnya misalkan kita baper nih, kita misalkan di lingkungan misalkan, wah lu buta, lu apa segala macam gitu kan. Dengan kita baper ya masalah nggak selesai, otak makin stres, tambah penyakit lain. Oke. Ya kan. Nah, dan satu lagi lagian juga kan kalau di Muslim tuh ada ayat yang bilang Tuhan menciptakan manusia itu sempurnanya bentuk gitu kan, dengan bentuk yang sempurnanya. Jadi ya udah, ketika kondisinya misalkan tunanetra atau mungkin disabilitas lain, ya itu cuma ya variasi aja. Variasi. Oke. Variasi aja, ya udah sama aja gitu loh. Ngapain dibikin pusing kan gitu. Baik. Itu perspektif positif melihat apa yang ada dalam diri kita ya. Iya. Terima kasih Fakhri ya. Pada Raka dan Putra, pesan moralnya. Sebenarnya waktu kalian membuat film ini sudah membayangkan, aku mau supaya orang tahu pesanku ini. Apa itu? Pertama mungkin kita ingin menunjukkan bahwa teman-teman disabilitas ini nggak cuma sebagai penerima manfaat, tetapi bisa juga sebagai pemberi manfaat. Oke. Gitu. Dibalikkan itu ya. Ya, dibalikan. Bukan tangan di bawah aja, tapi tangan di atas. Karena sudah terbukti sih Mas, dari Mas Fakhri di akhir jadi dari salah satu e-commerce diminta untuk QC aplikasinya, terus juga bukan hanya Mas Fakhri ya, mungkin di Indonesia banyak dari teman-teman disabilitas yang menang lomba kayak atlet para games ya kan, banyak memberikan prestasi itu kan. Iya. Ya, Menghibur juga, main band itu kan termasuk memberi manfaat. memberi manfaat, dan lagunya kita sangat akuin, lagu-lagunya Mas Fakhri yang dimainin teman-teman enak gitu, easy listening, jadi itu manfaat, kita terhibur ya. Oh, ini namanya manfaat dari teman-teman kayak gini. Bahkan kita kadang mikir justru mungkin teman-teman kayak Mas Fakhri dan yang lain yang lebih banyak memberikan manfaat buat kita-kita yang kayak gini masih saja deh kan. Jadi semuanya sama rata kita pandang. Kita belajar Tanpa dari terkecuali. tanpa terkecuali. Baik, berikutnya film yang akan saya hadirkan judulnya Halimah dan Perahu Bekas. Film apakah ini? Siapa yang membuatnya? Dan cerita tentang apa? Kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Memang banyak sih laki-laki suka sama saya untuk menjadikan istri. Tapi saya sudah trauma.